Oke, hari ini kita akan bahas materi ulangan tentang peluang. Kita akan mulai dari peubah acak atau random variables. Kedepannya akan ada beberapa materi lagi, sesinya masih akan berlanjut. Paling dekat setelah ini kemungkinan akan tentang distribusi binomial, Bernoulli, dan Poisson. Jadi kita start dari yang discrete dulu, baru nanti masuk ke yang continue dan seterusnya. Gitu ya, nanti akan dievaluasi apakah masih dirasa perlu atau enggak sesi-sesi kedepannya, dan yang paling baik sebetulnya penyampaiannya seperti apa. Tapi kita akan mulai dari sini dulu. So, materi hari ini adalah tentang peubah acak. Nah, kemudian kita masuk ke peluang bersyarat yang akan jadi pengantar untuk materi tentang base rule nanti yang nomor 3. Harapannya apa dari sesi ini? Sesi ini sebetulnya akan jadi pengantar untuk materi statistika lanjutan kalau memang kalian masih tertarik. Jadi ke depannya mudah-mudahan dari sesi-sesi ini kalian bisa memahami beberapa hal terkait dengan statistika yang ada di sekeliling kalian. Jadi salah satu yang lagi populer sekarang misalnya bagaimana pemodelan COVID-19. Gitu. Orang-orang bikin model ini, apa sih sebetulnya yang digambarkan di sana dan gimana memahami rumusnya. So kita akan start dari awal dulu. Sebetulnya ini bukan yang paling awal, jadi kalau mau dari awal sekali itu sebetulnya kita startnya harusnya dari kombinatorika. Tapi kalau kebutuhannya untuk pengantar statistika yang memahami rumus-rumus tadi, kalau dari kombinatorika kelihatannya agak terlalu jauh, dan saya pikir sebagian besar dari kalian sudah cukup terbayang sebetulnya kombinatorika itu tentang apa. So saya akan mulai dari random variable atau baca. Sebagai referensi ada beberapa hal yang bisa digunakan. Kalau untuk tentang machine learning itu ada machine learning flashcards yang dibikin sama Chris Albon. Terus ada juga Learn with Google AI. Ini bisa dilihat di googling aja nanti akan ketemu. Kemudian yang paling populer untuk machine learning sebetulnya ini machine learning dari Andrew Ng di Stanford University. Ini salah satu yang paling populer lah kalau boleh dibilang untuk machine learning. Jadi memang pengantar statistika awalnya, tapi nanti lanjutannya adalah sampai ke Stanford machine learning ini. Jadi kalian bisa memahami kuliah machine learning Stanford ini dengan mudah harapannya setelah mengikuti kuliah atau sesi-sesi ini. Ya. Material lain yang saya sarankan sebetulnya adalah Stats 110 dari Harvard. Jadi yang ngajar Profesor Joseph Blitzstein. Ini pendekatannya cukup matematis sebetulnya, dia banyak bahas rumus-rumusnya, tapi dia dari awal sebetulnya. Jadi probability and counting, terus story proof, birthday problem, properties probability, conditional probability, dan beberapa distribusinya. Cukup panjang sebetulnya, kuliahnya sekitar 30-an lecture series, terus satu kuliah itu sekitar 40-an menit sampai 50 menit. Tapi kalau diikutin sebenarnya ini kuliah yang bagus banget sih. So itu referensinya ya kalau mau ngambil dari luar sesi yang saya sampaikan hari ini. Nah, kita akan mulai dari peubah acak. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau ada pertanyaan silahkan lewat chatting aja, nanti saya akan cek sewaktu-waktu. Kalau enggak, silahkan raise your hand. Cari aja tombolnya di Zoom untuk raise your hand. Nanti saya akan stop terus melihat pertanyaannya, atau kalau dirasa perlu langsung bertanya, silahkan langsung bertanya. Oke? So, ketika kita bicara peubah acak, atau kita bicara statistik atau peluang lah gitu ya, probabilitas, maka yang paling pertama perlu definisikan itu adalah ruang sampelnya. Ruang sampel itu kalau dulu SMA mungkin pernah dikenal juga dengan nama semestanya, ya, universe-nya. Jadi S-nya apa? S itu adalah himpunan dari semua keluaran yang mungkin terjadi. Kalau dulu pas SMA mungkin kita gambar diagram Venn gitu ya. Jadi kita mau melihat sebetulnya bentuknya nanti seperti apa diagram Venn-nya. Misalnya kita punya diagram Venn seperti ini, selalu nanti ada semestanya, terus ada yang pertama, ada yang kedua gitu misalnya ya, himpunan E dan himpunan F, terus nanti ada irisannya dan seterusnya gitu. Tapi yang paling penting pertama didefinisikan adalah semestanya itu apa. Jadi kita tahu yang menjadi kalau semua hal yang mungkin terjadi itu apa. Itu kasusnya. Nah, dalam lemparan koin berarti biasanya kita mendefinisikan semestanya sebagai keluarnya angka atau gambar. Ini versi Indonesianya. Kalau dalam literatur bahasa Inggris, biasanya kita menemukannya heads or tails gitu ya. Tapi kan kalau saya bilang kepala dan ekor, kalian mungkin nggak nyambung. Gitu. Jadi saya mencoba mencari konteks yang lebih lokal, angka atau gambar gitu ya. Lemparan koin 500-an kan biasanya keluar angka 500 atau Garuda.
Terserah kalian membahasannya gimana gitu, tapi intinya heads or tails atau angka atau gambar. Kemudian kalau dua koin, apa yang terjadi? Nah, kalau dua koin berarti kombinasi dari keduanya gitu. Jadi angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar gitu ya. Jadi sama seperti yang di atas, tapi sekarang bentuknya jadi gabungan dari dua koin tadi. Ini koin pertama, koin kedua. Kira-kira seperti itu. Terus kalau lempar dadu berarti 1 sampai 6 yang mungkin keluar, dan bisa juga jumlah email dalam satu hari. Kalau jumlah email dalam satu hari kan sebetulnya bisa banyak sekali ya, tapi minimal 0, maksimal tak hingga gitu secara definisinya. Mau 1.000.000 email sehari bisa, mau 10 juta email sehari bisa. Dan ini kan belum tentu email per orang, bisa jadi email perusahaan, bisa jadi email yang didapatkan dari semua orang di dunia gitu. Jadi secara teori sebetulnya definisi maksimalnya itu tak hingga. Tapi dia minimal 0, makanya yang dipakai definisinya di sini adalah N atau natural numbers. Kemudian natural numbers itu artinya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya jam bermain Mobile Legends, ini kan salah satu game yang populer kelihatannya, Mobile Legends. Dalam sehari kita cuma punya waktu 24 jam. Jadi bisa antara 0 sampai 24 jam. Gitu. Nggak ada sih orang yang main 24 jam penuh, main doang, itu nggak mungkin sih. Tapi sekali lagi secara teori tulisannya, kita menuliskannya semestanya adalah 0 sampai 24 jam. Ya. Nah, mungkin sedikit notasi yang perlu dipahami di sini. Kalau misalnya saya tulis dengan kurung kurawal, artinya itu semua nilai yang ada di dalamnya. Jadi kayak ini angka dan gambar, berarti nilainya adalah angka atau gambar. Tapi kalau misalnya saya tulis kurung siku seperti ini, misalnya ini 0 sampai 3, berarti ini adalah selang tutup. Jadi 0 dan 3-nya masuk. Nah, tengahnya apa? Ya tergantung definisi tambahannya. Jadi misalnya kalau dia integer atau bilangan bulat, maka 0, 1, 2, dan 3. Tapi kalau misalnya dia adalah real atau ya bilangan float, kalau misalnya dalam computer science dikenalnya, maka nilainya bisa jadi 0,0001, 0,02, 0,134, dan seterusnya gitu ya. Jadi termasuk 0 dan 3-nya gitu. Tapi semua nilai real yang ada di rentang 0 sampai 3 atau selang tutup 0 sampai 3. Nah, satu simbol lagi adalah selang buka gitu. Jadi kalau saya bilang 0 sampai 3 seperti ini, artinya semua bilangan antara 0 sampai 3 tapi 0 dan 3-nya nggak ikutan. Gitu. Jadi ini notasi yang perlu dipahami. Kalau misalnya saya tulis angka kemudian ada kurung siku, artinya antara 0 sampai 3, selang tutup 0 sampai 3, kalau kurung buka berarti selang buka 0 sampai 3. Sebetulnya bisa jadi nilainya adalah seperti ini, 0 sampai 9 terus kurung buka. Jadi yang kirinya kurung tutup, yang kanannya kurung buka. Itu juga boleh sebetulnya secara definisi. Jadi dia yang kiri inklusif, yang kanan eksklusif jadinya. Atau bisa juga ditulisnya misalnya 0, 9 begini. Ini artinya elemennya hanya 0 dan 9. Jadi bukan antara 0 sampai 9, tapi 0 dan 9. Jadi notasinya juga perlu diseragamkan dulu pemahamannya untuk sekarang. Ya. So itu ruang sampel atau himpunan ini masih gampang lah ya sampai sini ya. Nah, kemudian yang kita mau lihat sebetulnya adalah kejadiannya. Jadi ketika kita menghitung probabilitas sebetulnya berapa peluangnya kejadian ini terjadi. Jadi dari semua ruang sampelnya, ketika kita ngambil sampelnya itu berapa sih kemungkinannya hal ini terjadi. Jadi event atau kejadian itu adalah subhimpunan atau subsetnya, karena tadi kita bicara teori himpunan ya, diagram Venn itu, jadi subset dari semestanya. Gitu. Nah, simbolnya subset adalah yang di sini, ya, seperti kurang dari sama dengan, tapi bentuknya ada lengkungannya, itu maksudnya subset. Nah, terus subsetnya kalau kejadian di sini apa contohnya? Gitu. Kalau lemparan koin, berarti lemparan koin memunculkan angka. Kalau tadi kan angka atau gambar yang jadi semestanya. Sekarang kejadiannya adalah lemparan koinnya memunculkan angka. Berarti eventnya adalah angka. Kalau misalnya lebih dari 1 atau sama dengan 1 angka dari 2 koin, berarti kejadiannya adalah yang mungkin itu angka-angka gambar dan gambar angka. Kalau lemparan dadu lebih besar sama dengan 3, berarti 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini X kurang dari sama dengan 5, X itu dalam bilangan natural. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus bisa jadi definisinya lebih abstrak dari itu. Kalau kita bicara contoh di probabilitas statistika,
biasanya yang diambil yang selalu paling gampang gitu, cuman lempar koin atau dadu atau kartu, udah itu aja gitu, nggak jauh-jauh dari sana biasanya dijadikan contoh. Tapi ketika kita masuk ke dunia nyata, definisi kejadiannya bisa lebih blur dari itu atau lebih abstrak dari itu. Jadi salah satu tugas kita sebetulnya adalah untuk mendefinisikan sebenarnya kejadiannya itu apa sih. Jadi kalau misalnya dibilang hari-hari tidak produktif, kita mengasumsikan bahwa kalau misalnya seseorang bermain antara 8 sampai 24 jam sehari, main Mobile Legends antara 8 sampai 24 jam sehari, maka itu yang disebut sebagai hari-hari orang tersebut tidak produktif. Ya, jadi ini terjemahannya bisa apapun itu dan tergantung asumsinya sekali lagi. Misalnya kalau dibilang dalam bisnis, saya misalnya ojek online gitu. Kita mau lihat mana driver ojek yang lebih produktif, mana yang tidak produktif. Yang produktif misalnya yang mendapatkan order 80 sampai 90 dalam seminggu misalnya. Atau yang tidak produktif itu yang di bawah 40 dalam seminggu misalnya. Jadi itu definisi yang kita taruh sendiri. Tapi intinya itu yang menjadi eventnya atau kejadiannya. Oke? Nah, ini ada satu contoh yang lucu sebetulnya. Jadi kita bisa bilangnya ilmu sapu jagat. Ini hubungannya sama yang tadi. Jadi kenapa jadi lucu? Karena kalau dilihat captionnya di bawah, these two books contain the sum total of all human knowledge gitu. Jadi kalau kita baca dua buku ini kita tahu ilmu sedunia akhirat gitu. Jadi yang pertama bilang what they teach you at Harvard Business School, yang satu what they don't teach you at Harvard Business School gitu. Jadi kenapa menjadi ilmu sapu jagat? Karena yang satu adalah komplement dari yang lainnya, pelengkap dari yang lainnya. Gitu. Yang satu kan bilang what they teach you, yang satu what they don't teach you at Harvard Business School. Jadi harapannya sebetulnya yang what they don't teach you at Harvard Business School berarti semua yang ada di dunia ini yang tidak diajarkan di Harvard Business School. Yang sebetulnya unlikely to be the case, jadi sebenarnya nggak mungkin, tapi iya namanya orang kasih judul kan suka-suka mereka ya. Jadi ini salah satu contoh yang lucu yang kalian bisa temukan di internet gitu ya. Jadi kenapa ini menjadi komplement dan mendefinisikan semestanya atau dibilang sebagai ilmu sapu jagatnya, karena sebetulnya alasannya adalah ini. Jadi kalau suatu kejadian digabung dengan komplementnya, maka atau e-aksen di sini komplement tadi adalah e-aksen, maka dia pasti mendefinisikan semestanya atau universe-nya gitu ya. Terus atau sample space istilahnya kalau dalam bahasa Inggris. Gitu kira-kira. So, sampai sini ada yang masih kurang jelas nggak? Baru pendahuluan kan, jadi harusnya masih bisa ngikutin ya. Belum sesulit itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara tentang peluang atau probabilitas. Ya, apa sih sebetulnya definisi peluang atau probabilitas? Tadi kan baru ruang sampel dan kejadian saja. Nah, apa itu peluang atau probabilitas? Kalau kita mau definisikan, probabilitas itu sebetulnya adalah kuantifikasi dari ketidakpastian justru. Jadi, kalau dia pasti terjadi, maka peluangnya 1. Tapi kalau dia tidak pasti terjadi, nilainya pasti 0. Nah, masalahnya adalah ada yang di tengah-tengah. Jadi, berapa peluang suatu hal akan terjadi. Jadi, ketidakpastian itu kita mencoba buat dalam angka dengan bentuk probabilitas itu. Yang nilainya adalah antara 0 sampai 1 yang kita pautkan pada suatu kejadian, suatu event tadi ya. Makanya tadi didefinisikan kita mulainya dari sample space, kemudian event space, karena kita mau mengaitkan nilai antara 0 sampai 1 ini dengan suatu kejadian. Makanya ada istilahnya, atau kalian mungkin pernah dengar tentang ngelempar koin, peluang munculnya angka atau munculnya gambar itu setengah. Gitu. Ya, kita menyangkut pautkan angka setengah itu dengan kejadian munculnya angka. Ya, atau misalnya peluang tim sepak bola ini menang melawan tim sepak bola itu misalnya berapa ya. Jadi kejadiannya adalah kejadiannya adalah menangnya gitu. Menangnya si klub X terhadap klub Y gitu. Angkanya berapa, kemungkinannya berapa, itu yang kita sebut sebagai probabilitas. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita hanya bermodalkan dengan persepsi saja atau bahasa saja, dalam mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, istilahnya bahasa natural manusia,
sebetulnya definisi dari ketidakpastian orang-orang itu berbeda-beda gitu. Dan ini pernah ada orang yang melakukan surveinya gitu. Jadi kalau kita lihat, bahkan orang yang bilang almost certainly aja, probabilitas yang dia assign. Jadi dia ditanya dulu, kalau saya bilang almost certainly, menurut kamu sebetulnya probabilitas hal tersebut terjadi berapa? Gitu. Dan orang-orang mengasumsikan hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau almost certain, mereka bilang ya bisa 80%, gitu, bisa 90%, bisa 100% lah gitu kalau almost certainly. Highly likely, mungkin lebih kecil daripada itu. Gitu. Very good chance itu lebih kecil lagi dari itu. Saya nggak tahu ekivalennya dalam bahasa Indonesia yang paling cocok apa gitu. Jadi mungkin atau mungkin banget atau mungkin aja gitu. Mungkin begitu ya, tapi kita ya udah terbatas sampai situ. Tapi dalam bahasa Inggris ada istilahnya likely, ada certainly, ada very good chance, ada probable, likely, dan seterusnya ya. Jadi better than even, about even, ya yang bahkan kalau kita bilang about even, kalau dilihat di sini ya, about even itu artinya kan ya samalah kemungkinannya terjadi antara hal yang satu dengan hal yang lain. About even. Itu aja nggak persis semua di 50%. Ada yang 50% lebih dikit, ada yang 50% kurang dikit. Jadi dia tidak sebegitu yakinnya. Without, improbable, unlikely, probably not, dan seterusnya ya. Chances are slight, jadi kecil peluangnya 10%. Ini kalau pakai bahasa manusianya gitu. Bahkan interpretasi angkanya dari bahasa manusia tersebut berbeda-beda gitu. Jadi tapi kalau kita kasih angkanya ya terserah manusianya mau interpretasinya kayak gimana gitu. Tapi angkanya ya akan selalu sama untuk semua orang. Ya, jadi perbedaannya kira-kira seperti itu. Nah, dalam dunia statistik ada dua mazhab besar. Mazhab yang pertama yang disebut sebagai frequentis. Interpretasi frequentis itu adalah frekuensi kemunculan kejadiannya dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita bilang peluang munculnya angka dari koin yang saya lempar ini, koin yang setimbang ini adalah setengah, padahal kalian ngelempar koinnya cuma sekali, kan sebetulnya peluangnya kelihatannya jadi nggak setengah ya. Peluangnya kalian lempar sekali terus munculnya angka sesuai yang kalian harapkan. Tapi kalau kita hitung rata-rata kemunculan angkanya, berarti kan satu dari satu lemparan, atau 100%. Salah dong kalau gitu. Kita nganggap peluangnya setengah. Bukan, karena kalau frekuentis bilang, eksperimennya harus, atau kejadiannya harus diulang berkali-kali, sampai limit mendekati tak hingga, baru dia bisa kita interpretasi sebagai probabilitas. Gitu. Jadi frekuensi kemunculan kejadiannya dalam jangka panjang setelah eksperimennya atau observasinya dilakukan berkali-kali. Nah, sementara kalau kita pakai interpretasi Bayesian, si mazhab Bayesian-nya bilang, ini sesuatu yang lebih dekat sama kita sebetulnya sebagai manusia. Interpretasi Bayesian bilang bahwa kuantifikasi derajat kepercayaannya, jadi belief kita terhadap sesuatu, itu yang disebut sebagai probability. Jadi kalau kita menganggap, oh peluang hari ini hujan adalah 80%, ya sudah itu adalah belief kita, kepercayaan kita terhadap hujan 80%. Sudah gitu. Atau di sini kasusnya peluang besok hujan adalah 30% gitu, 0,3 atau 30%. Masalahnya kan kalau kita bicara seperti frekuentis tadi, kalau kita mau bilang peluang besok hujan itu adalah 30%. Tapi kan kita nggak mungkin mengulang besok. Besok yang tanggal 20 sekian Maret itu ya cuma sekali itu aja terjadi, nggak akan berulang lagi. Jadi Bayesian di sini jadi lebih masuk akal gitu ya, dalam tanda kutip, karena ya dia cuma mengkuantifikasi derajat kepercayaan kita aja gitu, degree of belief-nya istilahnya. Berdasarkan apa yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, kita percaya bahwa besok kira-kira seperti ini angkanya. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita ngelempar koin cuma sekali, terus ternyata saat keluarnya adalah angka, ya berarti belief kita yang tadinya setengah mungkin bergeser sedikit. Kita ngelempar 2 kali, terus munculnya angka-angka, kita geser sedikit. Jadi misalnya kalau kita ngelempar 1-2 kali, gampang lah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelempar 100 kali, terus yang keluar angka terus, secara Bayesian, dia akan mengubah belief-nya terhadap peluang munculnya angka. Gitu. Masa 100 kali saya ngelempar, semuanya keluar angka gitu. Apakah ini mungkin terjadi atau enggak? Kayaknya enggak mungkin, berarti harusnya ini enggak setengah peluangnya. Dan interpretasi frekuentisnya sebetulnya, theoretically speaking, dia bilang bahwa enggak, peluangnya benar tetap segitu, tapi kemungkinan ini terjadi itu lebih kecil gitu. Dia bilang seperti itu. Jadi bisa jadi observasinya yang salah gitu. Tapi nilai parameternya harusnya benar. Ini nanti akan kita
bahas kalau sempat di materi-materi selanjutnya perbedaan lebih lanjut tentang Bayesian seperti apa. Kalau statementnya peluang kemunculan angka di lemparan adalah 0,43, itu frekuentis atau Bayesian. Oke, kalau misalnya seperti itu sebetulnya yang jadi masalah adalah pemahamannya. Kalau di sini dia bilang peluang munculnya angka di lemparan selanjutnya 0,43. Ini lebih ke frekuentisnya. Jadi kalau misalnya kita melihat lemparan angka berikutnya berapapun keluarnya, kita tidak mengubah angka 0,43 itu. Jadi frekuentis bilang bahwa oh sekali saya assign ini 0,43, berarti yang jadi masalah adalah observasinya kayak gimana. Tapi angka istilahnya parameternya akan selalu 0,43. Kalau frekuentis bilangnya seperti itu. Bayesian akan bilang bahwa oh setelah sekian lemparan ternyata kok kayaknya beda ya, nggak 0,43 gitu. Jadi yang awalnya kita set oh harusnya 0,43, terus kita ngelihat sekian observasi, harusnya nggak 0,43 deh. Berdasarkan data yang saya punya, ternyata probabilitasnya bukan seperti ini, atau parameternya tidak seperti ini. Sehingga kita mengubah nilainya dari 0,43 mungkin jadi 0,5 atau 0,6. Nah itu sudut pandang Bayesian. Jadi masalahnya adalah apa yang dianggap sebagai fix atau tidak berubah, apa yang dianggap berubah. Nah kalau gampangnya, gitu ya, bukan gampangnya, simpelnya, frekuentis bilang bahwa parameter dari suatu distribusi itu tidak berubah, yang berubah itu adalah observasinya, gitu. Jadi tergantung observasinya. Sebaliknya, kalau Bayesian, observasi itu yang fix, gitu. Jadi apa yang kita lihat, ya udah itu yang kita percaya. Gitu. Yang kita ubah-ubah adalah belief terhadap nilai parameter dari distribusinya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Oke, so next. Kalau dalam definisi matematisnya, interpretasi frekuentis itu adalah peluang dari suatu kejadian E, itu adalah berapa kali kita mengobservasi kejadian E dari N trials, atau dari N percobaan atau eksperimen. Ya. Dan ini terjadi ketika limit dari N-nya mendekati tak hingga. Jadi kalau kita ulang terus-menerus observasinya atau kejadiannya atau eksperimennya, dan sekian banyak kejadian yang kita lihat, baru itu kita sebut sebagai peluang dari kejadiannya. Ini dalam interpretasi frekuentisnya. Ya, definisi yang tadi secara gampangnya adalah frekuentis seperti itu. Jadi emang harus repeated experiments. Nah, ini yang perlu kalian tahu juga tentang aksioma probabilitas. Yang pertama adalah 0 kurang dari sama dengan peluang dari suatu kejadian terjadi kurang dari sama dengan 1. Jadi peluang suatu kejadian terjadi itu selalu antara 0 sampai 1. Jadi kalau kalian misalnya hitung-hitung terus dapat kok probabilitasnya lebih dari 1 ya, atau probabilitasnya kurang dari 0 ya, berarti perhitungannya salah. Karena aksiomanya bilang bahwa probabilitas itu nilainya harus selalu antara 0 sampai 1. Dan yang kedua, peluang semestanya itu pasti 1 gitu. Jadi kan tadi saya bilang kalau peluang kejadiannya adalah E, maka komplemennya adalah tidak E gitu. Terus kalau digabungkan berarti peluangnya 1. Berapa peluangnya? Kalau misalnya tadi berapa peluangnya munculnya angka setengah, berapa munculnya keluarnya gambar setengah. Nah kalau peluangnya muncul angka atau gambar, ya berarti dua-duanya gitu. Jadi 1, pasti benar kan? Mau berapapun kita ngelempar koinnya pasti keluarnya angka atau gambar. Tapi ini lain ceritanya kalau kalian pernah nonton Shaolin Soccer terus dia ngelempar koin tiba-tiba koinnya berdiri. Ya itu nggak masuk hitungan ya. Itu anggap saja anekdot yang dicontohkan di sana gitu. Tapi intinya peluang semestanya itu selalu 1. Kayak misalnya kita ngelempar dadu, berapa peluangnya munculnya mukanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 gitu. Ya pasti 1 gitu karena nggak mungkin tiba-tiba dadunya muncul di luar itu. Kecuali kalian pakai dadu kayak misalnya untuk Dungeons and Dragons yang memang banyak mukanya, itu lain cerita lagi. Tapi intinya peluang dari semestanya selalu 1. Ya ini berakibat nanti kalau misalnya kita menjumlahkan peluang dari semua kejadian yang mungkin itu pasti 1. Gitu. Dan aksioma yang ketiga bilang bahwa kalau misalnya A diiris atau E dan F terjadi itu adalah himpunan kosong. Jadi kalau tidak ada irisan antara E dan F, jadi kalau misalnya kita gambar diagram Venn-nya ini begini, ini tadi ada semestanya, ini E dan ini F-nya. Kalau ini kan ada irisannya nih, yang bagian sini yang disebut sebagai E digabung dengan F, kalau kalian lupa. Nah kalau E dan F-nya ternyata tidak ada isinya, atau ini adalah himpunan kosong, berarti kan bentuknya nanti kira-kira E dan F-nya begini ya.
Jadi tidak ada hubungan antara E dengan F, maka P E digabung dengan F, ya, ini union. Jadi yang ini adalah intersection, yang ini adalah union. Ini irisan, yang ini gabungan. Kalau kalian lupa, yang bawah ini gabungan, yang atas ini adalah irisan. Peluang E digabung dengan F itu bisa dijumlahkan saja kalau memang irisannya tidak ada. Jadi peluang E ditambah dengan peluang F terjadi. Itu kira-kira. Ya, ini aksiomanya. Nah, dampak dari sini sebetulnya adalah, atau korolarinya istilahnya adalah, karena tadi kita definisikan bahwa peluang dari semestanya itu adalah 1, kemudian kita tahu tadi bahwa maka peluang dari komplemennya itu adalah 1 dikurang dari peluang kejadian tersebut terjadi, gitu ya. Peluang semestanya adalah 1, kemudian tadi sebelumnya kita tahu bahwa nilainya pasti antara 0 kurang dari sama dengan peluang dari E kurang dari sama dengan 1, gitu. Jadi peluang dari E itu sebetulnya, atau peluang komplement dari E, jadi kejadian yang komplemennya itu selalu 1 dikurang peluang dari E. Jadi kalau misalnya peluang muncul, kita tahu peluang munculnya angka berapa, maka peluang munculnya gambar adalah 1 minus peluang munculnya angka. Gitu aja intinya bagian yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya E adalah subset dari F, ini ada sama dengannya, jadi E bisa jadi sama sebetulnya sama F, bisa juga hanya sebagian dari F, maka peluang dari E pasti kurang dari sama dengan peluang dari F. Gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya, kalau subset bentuknya kira-kira begini. Jadi ini E-nya, misalnya ini F-nya. Nah, E-nya bisa jadi sebesar F-nya, gitu, tapi pasti E-nya di dalam F-nya, itu yang disebut sebagai subset. Gitu ya, atau subhimpunan. Nah, yang ketiga, peluang E digabung dengan F pada dasarnya adalah peluang E ditambah peluang F dikurang irisannya. Nah, kalau tadi kita lihat di aksiomnya, kalau misalnya ini sama dengan 0, yaitu atau himpunan kosong, maka ini akan hilang, term yang ini akan hilang. Jadi tinggal E tambah F saja. Tapi kalau misalnya ada irisannya, ini harus dikurangin. Ya. Kalau dulu SMA mungkin contohnya ada X orang yang suka main sepak bola, ada Y orang yang suka main badminton. X dan Y orang suka keduanya. Berapa peluang yang suka sepak bola saja, yang suka badminton saja? Kan biasanya gitu pertanyaannya. Ya nggak jauh-jauh dari sana lah. Jadi silahkan di-refresh lagi materi tentang itu kalau mau dilihat lebih lanjut ya. So anyway, kita bergerak ke peubah acak. Nah, random variable itu apa sih sebetulnya? Jadi kalau tadi kan kita mendefinisikan kejadian dan semestanya. Nah, peubah acak atau random variables itu sebetulnya adalah nilai yang dapat berubah-ubah tergantung kejadiannya apa. Jadi yang kita assign terhadap kejadiannya itu yang disebut sebagai random variable X-nya. Jadi ngelempar koin itu adalah random variable-nya. Gitu. Hasil keluarannya, angka atau gambar, gitu ya, itu yang disebut sebagai kejadiannya. Gitu ya. Jadi itu maksudnya peubah acak gitu. Kita punya variabel yang nilainya bisa berubah-ubah gitu. Sesuai kejadiannya apa. Nah, peubah acak atau random variable itu bisa berupa hasil eksperimen, contohnya ngelempar koin, ngelempar dadu gitu, narik kartu gitu. Peubah acaknya, atau pengukuran kuantitas yang fluktuatif yang berubah-ubah. Misalnya kita mengukur temperatur, atau random variable-nya bisa juga berupa harga saham misalnya. Itu contoh random variable juga gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya X kita anggap sebagai menggambarkan random variable, maka X itu X kecil, jadi X besar menggambarkan random variable-nya, maka X kecil itu menggambarkan nilainya apa gitu, atau value-nya berapa. Jadi PX besar sama dengan X kecil, biasanya ditulisnya seperti itu, gitu ya, secara definisinya. Tapi beberapa orang dalam beberapa literatur meningkat menjadi PX kecil saja. Jadi untuk mendefinisikan sebetulnya ini nilainya sama kayak PX besar, X kecil. Kira-kira begitu. Ya, jadi yang perlu diketahui adalah X kecil ini menggambarkan random variable apa nanti. Tapi ada beberapa orang yang langsung meningkat PX kecil saja. Ya. Nah, sebuah random variable itu nilainya bisa continue, tapi bisa juga discrete. Jadi nanti kita bahas untuk di sesi selanjutnya, harusnya kita akan bahas mulai dari discrete dulu. Tapi pada dasarnya
Random variable itu nilainya bisa kontinu. Kayak tadi contohnya mengukur temperatur itu kan sesuatu yang kontinu. Atau mengukur tinggi badan itu kan random variable yang kontinu ya. Jadi tinggi badan seseorang bisa 165,12 gitu. Tapi kalau tinggi badan mungkin jarang ya kita lihat pembulatan sampai segitu. Berat badan lah. Kalau kalian pakai timbangan yang digital kan biasanya ada ekornya tuh, ada desimalnya. Misalnya berat badannya adalah 60,25 kg. Nah, bagian belakangnya itu yang menunjukkan bahwa ini sebenarnya kontinu nilainya. Itu kira-kira. Tapi ada beberapa kasus ketika distribusi yang kita pakai mau kontinu untuk mengaproksimasi yang diskrit, itu bisa, atau sebaliknya kira-kira. Itu di beberapa kasus bisa. Ya. Jadi itu random variable. Contohnya, biar lebih kebayang, jadi misalnya saya ngelempar 2 dadu secara bersamaan, dadunya mukanya 6 ya. Jadi berapa peluang munculnya sisi kedua dadu berjumlah 7. Nah, kalau misalnya dapat pertanyaan seperti ini, sebetulnya apa yang harus didefinisikan pertama kali? Ya, apa yang harus didefinisikan terlebih dahulu? Yang perlu didefinisikan sebetulnya adalah ruang sampelnya apa gitu. Berdasarkan yang tadi kita sudah bahas, yang pertama itu definisi ruang sampelnya. Jadi yang kita mau cari itu apa sih? Yang mungkin terjadi semuanya apa? Kemudian yang kita mau cari tahu itu apa? Jadi semestanya apa kalau di sini kasusnya? Berarti semestanya adalah kalau saya mau lihat, ini kan ada 2 dadu. Berarti yang mungkin dadu pertama 1, dadu keduanya 1 juga. Kemudian dadu pertama 1, dadu keduanya 2. Dadu pertama 1, dadu keduanya 3, dan seterusnya sampai kita dadu pertama 1, 6. Terus dadu pertamanya 2, dadu keduanya 1, 2, 2, 2, 3, dan seterusnya sampai 2, 6. Ini terus dilanjutin sampai ini 6, 1, ini terus dilanjutin sampai ini nanti 6, 6. Ya, jadi kalau kita mau lihat jumlah anggota dari semestanya, ya ditulisnya seperti ini, kayak tanda absolut, ini adalah jumlah anggota dari semesta, itu adalah, kalau kita lihat, ada 6 kali 6, atau 36. Nah, pertanyaannya adalah, terus yang jadi kejadiannya apa? Gitu. Kejadiannya tadi, berapa peluang munculnya sisi kedua dadu berjumlah 7. Berarti yang kita mau lihat adalah yang ini nih, anggota ini 1, 1, atau 1, 2, 1, 3, dan seterusnya, cari yang jumlahnya 7. Berarti apa? Berarti 1, 6, 25, ya, 34, kemudian 43, ini E ya. Ini kita masih mencacah dulu gitu. Jadi kita lihat semua yang ada nilai yang mungkin. Ya, jadi nilai kejadiannya kalau di sini adalah 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Nggak ada yang lain kan yang jumlah keduanya adalah 7. Berarti jumlah anggota dari kejadiannya itu adalah 6. Sehingga kalau kita tanya 2 dadu dilempar bersamaan, berapa peluang munculnya sisi kedua dadu berjumlah 7? Jadi peluang dari eventnya itu adalah jumlah dari event yang terjadi dibagi dengan jumlah dari semestanya, gitu, atau 6/36. Atau ini adalah 1/6. Gitu ya. Sampai sini masih bisa diikutin kan? Oke, so ya ini ya gambarannya yang tadi, kejadiannya seperti ini, maka peluang X1 tambah X2 sama dengan 7 itu adalah peluang X1-nya 1, X2-nya 6. Ini versi lebih panjangnya. Jadi kita punya 2 random variable. Random variable pertama adalah dadu pertama. Random variable kedua adalah dadu kedua. Terus kemudian X1 tambah X2-nya sama dengan 7. Jadi ini didefinisikan ulang sebagai X1 X sama dengan 1 digabung dengan X2 sama dengan 6. Gabung itu artinya dan ya. Jadi dadu pertama nilainya 1 dan dadu kedua nilainya 6. Atau union, atau dadu pertama nilainya 2 dan dadu kedua nilainya 5, dan seterusnya ya, nilainya adalah 6/36. Oke. Ini contoh kasus yang lain. Kalau misalnya saya punya ada 3.200 misalnya mahasiswa Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian misalnya Anda berteman dengan 40 orang di antaranya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu acara yang didatangi oleh 20 orang mahasiswa UAI, maka berapa peluang menemukan paling tidak ada 1 orang teman di sana. Jadi kita punya random variable-nya di sini adalah jumlah temannya yang akan ditemui berapa. Gitu.
Terus berapa peluangnya menemukan paling tidak satu orang teman. Gitu. Berarti yang ditanya sebetulnya adalah peluang dari X-nya lebih besar sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau kita mau cacah, ini sebetulnya kan peluang X-nya sama dengan 1, ditambah peluang X-nya sama dengan 2, dan seterusnya sampai peluang X-nya sama dengan 20, karena kita ketemu sama ada 20 orang gitu ya, mahasiswa, atau 19, ya terserah mau definisiannya gimana gitu, kalian dihitung atau enggak gitu. Tapi intinya kira-kira seperti ini ya, PX1 sampai PX sama dengan 20. Kan banyak, kalau kita mau pakai cara yang tadi dicacahnya jadi repot. Terus apa yang sebaiknya dilakukan? Yang dilakukan sebetulnya adalah memanfaatkan aksiom dan korelerinya tadi. Gitu. Kita tahu bahwa kalau kita mau cari komplemennya, ini jadi lebih mudah. Gitu. Kalau misalnya ini peluang X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya kepanjangan, ya udah, yang kita mau cari adalah berapa peluangnya nggak ketemu teman sama sekali. Gitu. Jadi peluang X lebih besar sama dengan 1, itu kita ganti dengan peluang nggak ketemu teman sama sekali, X sama dengan 0, dan kita cari komplemennya. 1 kurang. Gitu. Karena ini akan mendefinisikan yang bagian ini, itu akan mendefinisikan yang di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nilainya akan sama. Ini boleh dicoba sendiri, kalau nggak percaya, silahkan aja. Kalau kalian kebanyakan waktu mungkin di tengah work from home ini, silahkan dicoba dikerjakan, tapi harusnya hasilnya akan sama. Gitu ya. Nah, cara mendefinisikannya nanti adalah tinggal kita cuma hitung satu nilai ini saja, peluang X sama dengan 0. Nah, peluang X sama dengan 0-nya berapa kalau gitu? Nah, di sini kita butuh sesuatu yang sedikit lebih ribet. Kalau tadi cuma kita bisa cacah satu-satu, sekarang kita butuh ilmu kombinatorikanya. Tapi sekali lagi karena harusnya sudah pernah dibahas, jadi saya akan kasih contohnya langsung saja. Kalau di sini adalah hitung peluang tidak bertemu dengan teman sama sekali. Jadi peluang X sama dengan 0, maka nilainya dapat dihitung dengan ini. Ya. Jadi kalau di sini kasusnya adalah ini, kalau notasinya kalian tidak familiar, ini adalah notasi binomial atau kombinasi. Jadi kalau misalnya dituliskannya biasanya NCK gitu ya, N choose K kalau dalam bahasa Inggrisnya, jadi dari N kita memilih K orang gitu ya, dari N orang kita pilih K orang, atau dalam notasinya biasanya ditulis N choose K begini gitu. Notasi yang lain biasanya menuliskannya seperti itu. Nah, nilai dari N choose K kalau kalian lupa adalah N faktorial per N minus K faktorial dikali dengan K faktorial. Kalau faktorial juga lupa, N faktorial itu adalah N dikali dengan N minus 1, dan seterusnya N minus 2, dan seterusnya sampai ke 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 5 faktorial, berarti ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau 120 contohnya. Ya. Tapi intinya ini, N choose K, bagian yang ini. Jadi kalau ditulis 3.200 dikurang 40, 20, itu artinya N choose K. Nah, ini dari mana dapatnya? Tadi kan kita punya 3.200 orang, gitu ya. Anak Al-Azharnya ada 3.200. Terus ada 40 yang teman kita, temannya ada 40. Pesertanya ada 20. Jadi, kalau kita nggak ketemu sama sekali, berarti kita ambil yang bukan teman kita. Dari semua yang bukan teman kita, atau 3.200 kurang 40, kita pilih 20 orang. Gitu. Ya, makanya ada istilahnya N choose K tadi. Dari N kita pilih K. Jadi dari 3.200 orang tadi, kita kurangin sama teman-teman kita, jadi teman kita nggak usah dihitung. Terus habis itu kita pilih 20 orang secara acak aja. Gitu. Nah, berapa banyak kejadiannya. Ya, jadi berapa banyak anggota kejadiannya kalau misalnya dari 3.200 orang, kemudian kita kurangin dengan teman kita pilih 20 orang secara acak. Itu mendefinisikan yang atas. Nah, yang bawah adalah kalau misalnya kita pilih 3.200 orang, kita pilih 20 orang secara acak. Terserah siapapun, mau teman, mau bukan, boleh kita pilih. Ya, jadi ini yang akan mendefinisikan peluang X-nya sama dengan 0, atau kita tidak bertemu teman sama sekali. Karena yang bawah mendefinisikan semestanya, yang ini, itu adalah gabungan dari semestanya, atau jumlah anggota dari semestanya, ini adalah jumlah anggota dari eventnya. Dengan eventnya kalau di sini adalah yang ini. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau hitung punya hitung, kalian akan dapat bahwa
peluang minimal ketemu satu orang teman itu adalah 0,223. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu contohnya. Sampai sini ada yang masih kesulitan? Ada yang kurang paham? Dilanjut ya. Oke. Kalau mau lihat lebih lanjut, bisa cari di sini web Stanford, CS109, itu Probability for Computer Scientist. Dia bahas tentang istilahnya serendipity, ini topik yang sama, dia kasih kalau misalnya ketemu berapa orang teman totalnya, atau berapa orang totalnya, terus kemudian teman kita ada sekian banyak, terus yang datang ke acaranya berapa banyak. Itu kita bisa main-mainin angkanya, terus lihat probabilitasnya berapa. Gitu ya. Mungkin kalian menghitung gitu, misalnya kalau saya datang ke mall ini, berapa peluangnya saya ketemu dengan teman saya. Ya silahkan aja coba dihitung-hitung. Kalau kurang kerjaan sekali lagi. So anyway, ingat bahwa peluang untuk semua kejadian yang ada itu sum up to 1. Totalnya itu harus 1. Ya, peluang dari semua kejadian yang ada itu totalnya harus 1. Semua nilai X yang mungkin itu totalnya harus 1. Dan kalau misalnya, ini kalau discrete ya, kalau dalam kasusnya continue, maka sum-nya tadi, bagian ini, ya, sigma yang besar ini adalah sum totalnya, akan berubah menjadi integral. Jadi sebetulnya kalau kalian belajar statistik, nggak akan jauh-jauh dari integral, nanti akan kelihatan lagi. Matriks juga nanti mungkin kalian akan ketemu lagi. Jadi saya nggak akan ngulang banyak di sana untuk beberapa sesi ke depan. Maksudnya nggak akan ngulang materinya dari awal, silahkan kalau mau review sendiri, tapi akan diulang sebisanya gitu. Dasar-dasarnya yang memang dibutuhkan untuk memahami materinya. Ya. But anyway, ini adalah kasus discrete. Jadi kalau pakai sum itu adalah untuk kasus discrete. Ketika dia pakai integral, maka ini menjadi kasus continue atau real. Gitu ya, ini untuk bilangan real kira-kira. Makanya kenapa kita pakai dx, ya integral dx. Gitu. Intinya kalau integral nanti interpretasinya juga adalah luas area di bawah kurvanya itu harus sama dengan 1. Ya. Nah, di kasus random variable yang continue, maka Px-nya dikenal sebagai probability density function. Ini akan saya bahas di sesi ketiga harusnya ya. Minggu depan kita bahas tentang discrete dulu beberapa, terus kita nanti akan lanjut ke yang continue. Nah, di kasus probability density function, Px-nya lebih besar dari 1. Kenapa? Itu boleh dipikirkan, boleh dicari-cari tahu sendiri, tapi di sesi-sesi ke depan nanti akan saya bahas kenapa bisa seperti itu. Ya. So anyway, terus yang berhubungan dengan random variable juga nanti ada yang disebut sebagai ekspektasi. Ekspektasi itu mungkin kalian kenalnya juga dengan nama rata-rata. Jadi anggaplah kita punya fungsi fx yang akan memetakan x ke nilai numerik. Jadi ada nilai yang kita assign terhadap keluaran sesuatu. Misalnya nanti ngelempar koin, terus setiap keluar koinnya kita dapat duit sekian banyak. Gitu. Kalau misalnya keluar angka, kita dapat duit. Kalau misalnya keluarnya gambar, kita harus bayar. Bayarnya berapa? Nah, itu yang memetakan dari nilai X atau keluaran dari random variabelnya ke Fx. Nanti akan saya kasih contohnya. Tapi intinya ekspektasi itu sebetulnya adalah pemetaan dari ini. Jadi kalau kita punya Fx dikali dengan peluang X-nya, semua yang terjadi, di sum overall possible X. Gitu, yaitu ekspektasi atau rata-rata. Sekali lagi, ini kasusnya discrete. Kalau kita bicara kasusnya continue, maka dia menjadi integral, continue. Ya, dia akan menjadi integral. Gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya fx-nya adalah x itu sendiri, gitu, maka yang kita dapatkan adalah min. Jadi ekspektasi dari x dari ini adalah sum over x, x px. Kalau kalian lihat bentuknya seperti ini sebetulnya adalah min atau mu dari x, gitu ya. Saya misalnya kalian punya mengukur tinggi badan gitu, anggaplah tinggi badan discrete dulu, gitu. Kita nggak anggap continue nilainya. Misalnya tinggi badannya kita punya 160, 162, 164, 168, gitu ya. 170, 170, misalnya seperti ini. Ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambahin satu lagi deh. 150 gitu misalnya. Ya, cara ngitung rata-ratanya gimana sih? Biasanya ini kan tinggal jumlahin semua ya. Jadi 160 tambah 160
tambah, ini ditambah juga, ini tambah juga, tambah. Terus dibagi dengan jumlahnya berapa, ini ada 8. Jadi N-nya kita punya 8, terus ini total dari semuanya, dibagi aja dengan 8 gitu. Atau kadang kita nulisnya 1 per N, terus di sum over all X. Ya. Atau, nah gini aja. Boleh gini. Atau kadang ada yang nulisnya I sama dengan 1 sampai ke N, terus X ke I. Ini adalah pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat. Observasinya ya, keempat, kelima, keenam, tujuh, kedelapan. Terserah. Ini rata-rata bentuknya seperti ini. Nah, ini tuh apa sih sebetulnya? Kalau kau beda sama yang ini, nah yang di sini sebetulnya kita cuman mencacatnya kita hitung dulu. Gitu. Jadi 160-nya, berdasarkan data yang ini ya, kita punya ada 2 nilai 160. Ya. Kemudian kita punya ada satu nilai 162. Kita punya satu nilai 164, ada satu nilai 150, ada satu nilai 168, dan ada 2 nilai 170. Ini kan tadi ada 8 ya, N-nya sama dengan 8 kalau kita total. Nah, memetakan yang ke sini sebetulnya, jadi ekspektasi dari X-nya, atau nilai rata-rata dari X-nya, ini bisa dilihat sebagai 1/8 dikali 150, ditambah 2/8 dikali 160, oke, dikali, ditambah 1/8 dikali 162, dan seterusnya, sampai nanti terakhir adalah 2/8 dikali 170. Ini kalau dihitung akan sama sama yang di bawah. Yang ini akan sama sama yang di atas. Nggak ada bedanya. Ya, itu rata-rata, min. Jadi cuma cara melihat yang lain ini, notasinya yang lebih mudah seperti ini kira-kira. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat bahwa ketika fx-nya adalah x, maka kita dapat min. Kalau misalnya fx-nya kita ganti menjadi x dikurang dengan min-nya, kemudian dikuadratkan, yang kita dapat adalah variansi. Gitu. Saya mau kasih contoh lain dulu tentang ekspektasinya sebelum nanti kita bahas variansinya ya. So, saya kasih contoh kasusnya begini. Kalau tadi kan kita lihat sum over x, kemudian fx dikali dengan px ya. Nah, kalau kita mulai contoh kasusnya, misalnya saya ngelempar sebuah koin, gitu, yang sisi yang keluar itu bisa angka. Kalau misalnya keluarnya angka, saya akan bayar Anda 200.000. Tapi kalau keluarnya gambar, maka Anda akan harus kasih saya 100.000. Pertanyaannya, Anda harus main atau enggak? Nah, gimana cara ngitungnya? Yang kita mau cari sebetulnya di sini adalah harga harapannya, gitu ya, expected value-nya, gitu, nilai harapan. Bahasa Indonesia-nya juga ada beberapa, gitu ya, harga harapan, nilai harapan, apapun itulah, gitu. Intinya expected value-nya atau ekspektasinya atau rata-ratanya sebetulnya berapa sehingga kita bisa menentukan kita mau main atau enggak. Ya, gimana cara ngerjainnya? Ya, tadi. Jadi ekspektasi dari fx, sigma x dari fx px itu. X-nya kalau kita lihat sebetulnya nilai x yang mungkin apa sih? Nilai x yang mungkin itu kan hanya angka atau gambar sebetulnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sigma x fx px. Jadi kalau sigma x fx px, berarti kita akan punya fungsi x yang memetakan kalau misalnya angka, kalau misalnya gambar. Ya. Kalau misalnya angka, tadi Anda akan dapat 200.000. Kalau misalnya gambar, maka Anda harus kasih saya 100.000. Berarti ini bisa ditulis minus 100K. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi kita punya X yang memetakan kalau X-nya sama dengan A, maka Anda dapat 200.000. Kalau X-nya sama dengan G, maka minus 100.000. Ini fungsinya gitu. Ya, yang memetakan dari X ini menjadi nilai 200.000 atau minus 100.000. Ini yang menyebabkan ini. Gitu. Nah, peluang dari X-nya nggak tergantung sama 200.000 atau 100.000-nya. Karena peluang dari X-nya hanya tergantung dari munculnya angka atau gambar. Gitu. Kalau misalnya kita asumsikan, ini juga ada asumsinya, kalau misalnya asumsinya koinnya fair coin gitu ya, koin setimbang, yang nggak berat salah satu, maka peluang munculnya angka maupun gambar itu sama-sama setengah. Gitu, jadi ini. Sama-sama setengah. Nah, expected value-nya berarti tinggal 200.000 dikali setengah, minus 100.000 kali setengah. Jumlahin aja 50.000. Atau di sini kita bilang bahwa expected value-nya sebetulnya adalah 50.000. Atau Anda dapat 50.000 kalau main game ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau misalnya mainnya cuma sekali, sebetulnya kan dapatnya ya antara 200.000 atau 100.000 aja, terus 50.000 ini apa gitu.
50.000 ini adalah rata-rata. Atau kalau misalnya kalian mainkan game ini berulang-ulang, ingat interpretasi frekuentisnya adalah kalau kita mainkan game ini berulang-ulang, maka peluang munculnya angka atau gambar itu akan mendekati setengah. Jadi kalau kita mainkan berulang-ulang, terus kita lihat expected value-nya, nanti nilai keluarannya berapa, kita akan dapat 50.000. Doesn't make sense, emang kok tiba-tiba bisa dapat 50.000? Ya sama aja kalau kayak kalian misalnya ngitung tinggi badan gitu, kayak tadi 160, 170, 180 dan seterusnya gitu. Bisa jadi tinggi badan rata-ratanya adalah 165. Ada nggak orang yang tinggi badan 165? Ya bisa jadi nggak ada. Karena rata-rata itu cuma ngejumlahin semua, terus kita ngeliat seharusnya expected value-nya berapa sih. Atau kalau misalnya kalian ngelempar dadu, expected value dari muka dadu yang muncul itu berapa sih? 3,5. Ada nggak muka dadu 3,5? Ya nggak ada. Tapi nilainya, jadi nilai yang memperkecil errornya, yang errornya paling kecil terhadap berapapun keluarannya, itu adalah 3,5 kalau kita ngelempar dadu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kebayang nggak maksudnya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, sebelum saya masuk ke peluang bersyarat, tadi saya mau bahas dulu tentang variansi. Jadi variansi itu apa sih? Expected value kan sebetulnya tadi menjumlahkan untuk semua fx-nya kita ngitung fx kali px, untuk semua x-nya kita ngitung fx kali px, kemudian dijumlahkan semuanya gitu ya. Nah kalau x-nya adalah fx-nya, kalau misalnya fx-nya adalah x dikurang mu dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan variansinya. Ini apa sih sebetulnya? Kita bisa melihat variansi itu sebagai kalau misalnya kita punya sebaran datanya kira-kira seperti ini. Anggaplah sebaran datanya seperti ini. Ini adalah X-nya, kemudian ini adalah PX-nya. Jadi misalnya gitu ya. Terus kita punya peluangnya kira-kira sekian. Oke. Ini misalnya minus 2, minus 1, ini 0, ini 1, ini 2. Nilai X-nya. Terus peluangnya sekian lah kita dapat. Nah, yang kita mau tahu sebetulnya dalam variansi, jadi interpretasi dari variansi adalah kalau kita udah ngitung rata-ratanya, kemungkinan, misalnya ini, kalau dari sini kasusnya rata-ratanya kita dapat nilainya 0, gitu ya. Maka variansi sebetulnya menjelaskan rata-rata dari selisih setiap nilai yang kita dapatkan dengan nilai rata-ratanya. Jadi seberapa menyimpang dia dari rata-ratanya. Seberapa menyimpang setiap nilai dari rata-ratanya. Kemudian kita kuadratkan, ya ada bagian kuadratnya di sini, baru nanti kita hitung rata-ratanya. Ya, jadi rata-rata dari selisih dari setiap nilai dengan rata-ratanya dikuadratkan. Kenapa harus ada dikuadratkan sih di sini? Karena kalau kita nggak kuadratin, ini kan tadi ada yang minus 2, ada yang minus 1, ada yang 1, ada yang 2. Kalau misalnya nggak dikuadratin, ini selisih dengan rata-ratanya akan saling menghilangkan gitu. Jadi yang minus 2 akan ngilangin yang 2, minus 1 akan ngilangin yang 1, sehingga nilainya akan menjadi 0. Gitu. Tapi kalau kita kuadratkan, kan nilai minus 2 kuadrat, ya nilai negatif dikuadratkan, itu kan positif juga. Gitu. Jadi kita mau lihat rata-ratanya sejauh apa sih, mau dia geser ke kanannya, sebarannya, atau ke kirinya, itu seberapa banyak. Kalau kita lihat nilai absolutnya, gitu. Oh ini sejauh 2 kayak, atau sejauh 2 juga, atau 1, atau berapapun itu nilainya. Tapi intinya rata-rata dari expected value, atau expected value dari selisih antara nilai X dengan nilai rata-ratanya. Gitu. Mu X dikuadratkan. Atau kadang ada yang nulisnya juga begini. Expected value dari X dikurang dengan expected value dari X dikuadratkan. Ini juga boleh, karena ini sebetulnya nilainya adalah mu dari X. Gitu. Jadi itu interpretasinya dari variansi. Nah, standar deviasi nanti tinggal dari sini kita yang ini ya, nanti kita dapat variansinya, terus atau yang ini, bagian yang ini tinggal diakarin gitu. Cari akarnya dari sini. Itu yang kita sebut sebagai standar deviasi nanti. Simpangan bakunya. Jadi dikuadratin dulu, dijumlahin semua, cari rata-ratanya, baru diakarin lagi. Itu jadi standar deviasi. Ya, jadi next time kalau kalian melihat variansi atau standar deviasi, itu sebetulnya merepresentasikan on average sebetulnya seberapa menyimpang sih setiap elemen gitu terhadap nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata dari selisih dengan rata-rata. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas sejauh ini?
Saya lanjut ya. Oke, berikutnya kita bahas ke peluang bersyarat. Ya, pertama kita mulai dari joint distributions dulu atau distribusi gabungan atau peluang gabungannya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara banyak random variables atau banyak perubahan acak, kan tadi cuma melempar dari satu doang atau melempar koin satu doang. Bisa jadi koinnya ada 2, ada 3, ada 4. Atau kalau kita bicara nanti dalam data di dunia nyata, maka random variable-nya ada banyak yang mempengaruhi satu nilai itu akan ada banyak. Misalnya mempengaruhi harga saham, kita bisa melihat berita di luar gitu ya, sentimennya seperti apa, atau misalnya ada pandemik atau tidak kan dalam kasus sekarang. Atau kalau misalnya kita mau melihat nilai tukarnya berapa gitu dengan yang lain, atau dengan GDP-nya berapa dan seterusnya gitu. Ya, pengaruhnya akan ada banyak. Nah, kita butuh yang disebut sebagai joint distribution atau peluang gabungannya atau distribusi gabungannya. Nah, definisinya adalah ini, PXI sama dengan X1 sama dengan X1, X2 sama dengan X2, dan jadi kalau pakai koma itu sebetulnya dan ya, dari irisan, lambang irisan ini, jadi boleh ditulis juga sebagai peluang X1 sama dengan XI, digabung dengan X2 sama dengan X2, digabung dengan dan seterusnya, digabung dengan XD sama dengan XD. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini sama. Nah, joint distribution ini ketika kita mendefinisikannya, sebetulnya ini yang akan membantu kita mendefinisikan yang lain-lain. Yang disebut sebagai peluang bersyarat tadi. Ya. Contohnya seperti misalnya di bawah ini. Kalau misalnya ini adalah peluangnya gitu ya. Jadi berapa peluangnya kita menemukan orang yang nilainya A dan intelijensinya rendah 0,07. Berapa peluangnya grade-nya A dan intelijensinya tinggi 0,18. Ini kalau semua di total, ini ya, 6 entry ini kalau semuanya di total itu jadi sum over X-nya dari PX-nya, dari semua X, nilai X yang mungkin itu adalah 1 nanti. Ya. Total ininya semua itu 1 kalau kalian jumlahin. Kalau nggak percaya silahkan jumlahin aja. Tapi intinya kira-kira gambarnya seperti itu. So, pertanyaannya biasanya kalau udah diberikan seperti ini, berapa peluangnya nilainya A? Nah, berapa peluangnya nilainya A? Itu kita bisa menggunakan yang disebut sebagai sum rule. Sum rule itu adalah aturan penjumlahan, jadi kita mau memarginalkan, makanya namanya marginal probability, memarginalkan atau meminggirkan salah satu variabel yang ada. Di sini kita punya 2 random variabel ya. Random variable pertama adalah grade-nya, jadi nilainya berapa, A, B, atau C. Random variable yang kedua adalah inteligensinya, jadi berapa tingkat kecerdasannya, IQ lah boleh dibilang gitu. Supaya lebih sederhana, IQ-nya kita bagi 2 aja, antara IQ yang tinggi atau IQ-nya rendah. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan sum rule kita mau membuang salah satu variabel, yaitu Y-nya. Y di sini berarti adalah inteligensinya berapa gitu. Berapa peluangnya nilainya A, ini kita tinggal jumlahin aja gitu sebetulnya. Kan kita kalau mau lihat berapa peluangnya nilainya A, berarti ya ini ditambah dengan ini, gitu. Dijumlahin. Atau ini 0,25. Sudah. Jadi berapa peluangnya A tanpa memedulikan inteligensinya nilainya berapa. Gitu. Ya mau dia rendah, mau dia tinggi, terserah gitu. Tapi ya tinggal dijumlahkan kan sebetulnya. Jadi peluang nilainya A kalau tanpa memedulikan inteligensinya, jadi P grade-nya A, itu ya tinggal kalau dalam notasinya sebetulnya P grade-nya A, jika kita tahu bahwa inteligensinya sama dengan low, ditambah dengan peluang grade-nya A, ditambah dengan jika diketahui inteligensinya high. Udah. Ini dijumlahin, jadi 0,07 tambah 0,18 atau 0,25. Udah, itu aja. Atau sorry, ini bukan ini ya, ini bukan given, ini done. Jadi peluang grade-nya A, peluang grade-nya A dan inteligensinya low ditambah dengan peluang grade-nya A dan inteligensinya high. Gitu ya. Ini dijumlah aja, udah selesai. Kalian akan dapat peluang grade-nya A berapa. Sama, kalau misalnya peluang grade-nya B berapa ya, jumlahin aja. Peluang inteligensinya lo berapa? Ya jumlahin semuanya tanpa peduli grade-nya berapa. Ya, jadi kita mengesampingkan salah satu random variable-nya. Gitu.
yaitu yang disebut sebagai marginal probability. Ya, peluang marginal. Gitu. Ya. Sekali lagi ini kasusnya discrete, kalau misalnya nanti kalian punya continue, nilainya continue, maka sum-nya diubah menjadi integral. Oke? Okay? Masih bisa ngikutin nggak sampai sini? Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Sebelum tambah pusing. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah conditional probability. Jadi peluang bersyarat. Kenapa kita pakai joint distribution tadi, atau yang ini, yang PX, Y-nya, karena kita mau bisa berangkat ke banyak hal berdasarkan gabungannya saja. Gitu. Jadi kalau di sini kasusnya adalah, kalau tadi kalian lihat kasusnya ini PX, Y, terus dijumlahkan untuk semua Y-nya. Kalau di sini, kalau mau ngitung peluang bersyaratnya, peluang X adalah X kecil, jika diketahui Y-nya adalah Y kecil, adalah ini. Gabungannya dibagi dengan peluang dari Y-nya. Gitu ya. Ini peluang bersyarat, ya, atau conditional probability. Jadi berapa peluangnya X terjadi given Y terjadi. So kalau misalnya kita punya kasusnya adalah misalnya di sini peluang intelligence-nya high, grade-nya A itu berapa? Ya berarti nanti kita ngitungnya adalah peluang intelligence-nya high, kemudian grade-nya A, given jika diketahui grade-nya A, itu adalah peluang intelligence-nya high dan grade-nya A dibagi dengan peluang dari semua orang yang grade-nya A. Itu aja. Nah, kenapa harus dibagi dengan ini? Sebetulnya pembagian di bawah ini fungsinya adalah untuk membuat semua nilainya, kalau kita hitung ya peluang intelligence-nya sama dengan low, given grade-nya A, ini ditambah yang bawah, itu harus sama dengan 1. Gitu. Jadi, kenapa kita bagi dengan peluang grade-nya sama dengan A. Ini untuk memenuhi aksiomnya tadi, gitu. Bahwa total untuk semua nilainya yang di depan ini, itu harus 1. Ya. Jadi, given yang di belakang itu sebetulnya tidak benar-benar mengikut dalam perhitungannya gitu. Itu hanya bagian dari bawahnya aja, penyebutnya saja supaya totalnya harus jadi 1. Kira-kira seperti itu. Jadi dari semua yang kita sudah ketahui, menjadi peluang bahwa kita tahu bahwa grade-nya A, maka mau berapapun nilai intelijensinya, semuanya harus totalnya 1. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi kasusnya di sini, kan berapa peluang intelijensinya high, grade-nya A. Yang menjadi ruang sampelnya akan berubah gitu. Ruang sampelnya tidak lagi semuanya, tapi ruang sampelnya hanya yang di atas saja. Gitu. Ya, hanya yang ini dan yang ini saja gitu. Yang membuat dia totalnya menjadi 1 ya berarti hanya kalau misalnya ini 0,07 per 0,07 plus 0,18 dan ininya harus 0,18 per 0,07 tambah 0,18. Ini baru totalnya jadi 1. Gitu. Karena kalau kita jumlahin ini saja, yang tadi kan 0,07 tambah 0,18 saja, ini jadi 0,25. Gitu. Yang artinya nggak memenuhi kan, kalau kita total semua probabilitasnya harusnya 1. Jadi kita mengubah ruang sampelnya yang tadinya keseluruhan menjadi hanya kalau grade-nya A saja. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan dari sini sebetulnya kita bisa lihat turunan yang lain, yaitu yang namanya product rule. Kalau tadi ada sum rule, kalau di sini ada product rule. Product rule menjelaskan bahwa peluang dari X, Y ini sebetulnya dari yang ini aja ya. Jadi bagian yang sininya kalian bisa lihat ini peluang X given Y, ini peluang Y. Kalau kalian manipulasi aljabarnya berarti kan ini tinggal dikali ke sini kan. Atau ya dipindahin ke situ, atau dua-duanya dikali dengan PY. Jadi peluang X given Y dikali dengan peluang Y itu sama dengan peluang X, Y. Dan ini sebetulnya boleh dibalik gitu. Yang bagian ininya bisa jadi peluang X dikali dengan peluang Y given X-nya diketahui. Ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, product rule-nya dipakai di mana? Biasanya nanti untuk mendefinisikan ini. Karena normalizing constantnya kadang tidak selalu kita tahu, jadi kita harus pakai informasi dari yang lain.
Saya kasih contoh dulu aja. Oh, sorry. Sebelum kasih contohnya, ini kasih chain rule-nya dulu. Jadi berdasarkan product rule yang tadi, kita bisa bikin chain rule-nya. Kalau ini kan cuma 2 random variable, X dan Y saja. Kalau misalnya kita punya lebih banyak random variable, gimana? Nah, kalau kita punya random variabelnya banyak, jadi PX1, X2, X3, X4, sampai ke XD, maka ini bisa kita buat dengan chain rule. Jadi PX1 sampai XD minus 1, kemudian PXD given sisanya, terus PXD dengan product rule tadi kita pecah lagi gitu. Jadi kalau ini saya kasih contoh simpelnya aja ya, X1, X2, X3 itu bisa kita definisikan sebagai peluang X1 terjadi, X1 dan X2 terjadi gitu misalnya, kemudian dikali dengan peluang X3 terjadi jika diketahui X1 dan X2 terjadi. Itu kira-kira. Nah, terus nanti dipecah lagi, kan ini X3 terjadi, kita udah tahu X1, X2 terjadi seperti ini. Jadi ini udah satu nilai doang yang didefinisikan. Nah, bagian depannya kan bisa dipecah lagi. Jadi peluang X1 dikali dengan yang ini kita pecah menjadi peluang dari X2 given X1 terjadi dikali yang belakangnya. Ini menjadi peluang X3 ini jadi 2 ya. Ini X3 given X1, X2 terjadi. Jadi ini kayak saya pergi kalau dia pergi kalau si itu juga pergi. Peluang masing-masingnya itu, peluang tiga-tiganya datang itu adalah peluang X1 datang, peluang X2 datang kalau X1 datang, peluang X3 datang kalau X1 dan X2 datang. Kira-kira interpretasinya seperti itu. Jadi kita punya dependensi, kita punya ketergantungan terhadap yang lain. Itu kira-kira ya. Nah, nanti di chain rule-nya kalau misalnya sampai XD adalah seperti ini, atau definisi generalnya kira-kira seperti ini. Nah, bagian ini adalah produknya. Ini istilahnya produk. Kalau tadi sum over X itu PX berarti untuk semua nilai X yang mungkin. Kalau ini adalah produk, ini kan berarti PX1 tambah PX2 dan seterusnya gitu ya untuk semua nilai X. Kalau produk dari X dari PX itu adalah peluang dari X1 dikali dengan peluang dari X2 dan seterusnya. Ya. Jadi pi besar ini adalah, lambang pi besar ini adalah produk atau hasil perkalian. Jadi ini memecah menjadi yang di atas. Jadi notasinya aja supaya meningkat. Notasi ini nanti akan dipakai beberapa kali ke belakang, terutama kalau kalian masuk ke materi-materi machine learning kayak misalnya di naive Bayes, itu chain rule ini akan kepakai sekali. Tapi sementara kira-kira begitu dulu ya, dicerna dulu saja, ditelan dulu saja. Oke, so Bayes rule. Bayes rule itu mengandalkan apa yang kita sudah pelajari tadi tentang conditional probability. Saya kasih gambarannya, Bayes rule itu ini salah satu cerita sejarah yang katanya pakai statistik dan cukup terkenal, itu tentang kisahnya si Abraham Wald. Jadi si Abraham Wald ini adalah statistician, dia kerja di Columbia University dulu, jadi awalnya dia di Austria kalau nggak salah, kemudian dia dipindahkan ke Columbia University, suruh ngajar di sana, suruh riset, dan dia tergabung ke salah satu grup riset statistik yang paling beken lah saat itu. Terus kisahnya adalah pada Perang Dunia ada pesawat-pesawat yang pulang dari berperang, terus kemudian dilihat ditembaknya di mana aja. Jadi titik-titik merah yang kalian lihat di gambar ini adalah lubang-lubang pada pesawat dari hasil tembakan tentara-tentara Nazi waktu itu. Ya, jadi ini pesawatnya tentara sekutu, Ally, mereka tertembaknya di bagian-bagian ini. Ada yang di sayap, ada yang di tengah, ada yang di bagian belakang baling-baling gitu. Nah, terus si sekutu ini berpikir gimana caranya supaya pesawatnya lebih banyak yang diselamatkan gitu. Kalau melihat sekilas, berdasarkan apa yang dilihat saja, harusnya kita melindungi bagian-bagian yang tertembak paling banyak ini. Gitu. Karena, sekali lagi, kalau kita mau melindungi semuanya, nggak mungkin, karena pesawatnya jadi sangat berat, jadi nggak bisa terbang. Jadi harus dikasih armornya di bagian-bagian khusus saja, gitu. Bagian pelindungnya di bagian khusus saja. Tapi kalau mau dikasih ke semua, nggak mungkin, karena jadi berat. Jadi harus sebagian, dan itu harus optimal. Nah, karena melihat gambarnya seperti ini, mereka menganggap bahwa ya udah yang perlu dilindungi adalah bagian sayap, bagian ekor, bagian tengah gitu. Tapi Abraham Wald kemudian menyadari bahwa yang harusnya dipasangin armor plate-nya itu adalah yang justru nggak ada tembakannya.
nggak ada lubang-lubangnya. Kenapa? Karena itulah bagian yang membuat pesawatnya tidak bisa balik lagi. Jadi hubungannya dengan conditional probability atau hubungan dengan base rule nanti adalah sebetulnya pesawat yang pulang itu adalah given atau diberikan, diketahui bahwa pesawatnya pulang. Ada pesawat-pesawat yang tidak pulang dan mereka adalah yang ketembak di bagian depannya, yang bagian propellernya atau bagian ekornya sini, bagian buntutnya ini. Dan itu yang harusnya dilindungi gitu. Itu harus ditambahin armornya di situ. Dan ya berdasarkan cerita itulah katanya jadi lebih banyak pesawat tentara sekutu yang terselamatkan. Nah, keabsahan cerita ini sebenarnya ada yang mempertanyakan juga, masa sih beneran kayak gitu, apakah catatannya seperti itu? Dan kalau dilihat dari catatannya si Abraham Wald sendiri, sebetulnya tidak semudah itu interpretasinya. Jadi dia statistician atau mathematician lah yang emang bahasannya lebih ke teoretikalnya. Tapi interpretasinya atau pemakaiannya base rule sebetulnya bisa ke sana. Nah, base rule itu apa? Berdasarkan product rule tadi, ya yang kita pecah bahwa probability of X dan Y terjadi itu adalah probability of X given Y yang terjadi, probability Y yang terjadi. Ini juga akan sama dengan probability of Y terjadi given X yang terjadi, probability X-nya terjadi. Jadi dibolak-balik saja gitu. Nah, manipulasi aljabar di bagian yang sebelah kanan inilah yang menghasilkan yang di bawah ini. Jadi probability Y terjadi given X terjadi itu adalah probability of X terjadi given Y terjadi, probability Y terjadi dibagi dengan probability dari X. Ini adalah normalizing constantnya. Tadi memastikan bahwa jumlah yang di atas kalau dijumlahin membuat totalnya jadi 1. Gitu ya. Nah, probability of X-nya nanti bisa dihitung dengan sum rule. Ini yang kita udah tahu tadi, probability of X given Y, probability Y, terus untuk semua nilai Y yang ada, semua nilai Y yang ada. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kasih contoh aja biar lebih kebayang. Misalnya terdapat 0,08% orang yang terkena virus corona. Dari 1.000 orang yang terkena virus corona, 900 itu akan hasil tesnya positif. Di sisi lain, ada 7% orang tanpa virus corona yang juga terdeteksi mengidap virus corona berdasarkan tes yang sama. Jadi, kita pengen tahu sih tes ini sebenarnya seberapa efektif sih untuk menentukan sebenarnya orang kena corona atau enggak. Jadi, kalau misalnya ada orang dites dengan tes tersebut gitu ya, dan dinyatakan positif oleh hasil tesnya, berapa peluangnya sebenarnya orang ini memang mengidap virus corona. Gitu. Nah, apa yang kita tahu? Seperti biasa, kalau kita mengerjakan soal-soal statistik atau probabilitas seperti ini, selalu mulai dari apa yang kita tahu. Contohnya kalau di sini adalah terdapat 0,08% orang yang terkena virus corona. Saya misalnya kita mau mengerjakan soal ini, maka mulainya selalu dari random variabelnya dulu apa sih? Di sini random variabelnya ada 2. Yang pertama adalah coronanya sendiri, ya nilai coronanya sendiri itu bisa positif atau negatif atau 0 atau 1 gitu ya. Kemudian ini menjelaskan dia terkena virus corona atau tidak. Yang kedua adalah tesnya. Jadi hasil tesnya dia nilainya adalah positif atau negatif. Jadi ini bisa dibilang sebagai negatif, ini dianggap sebagai positif. Terserah definisinya seperti apa gitu. Gampangnya 0101 saja. Karena kalau kita bicara nanti dalam komputernya, definisi lebih gampangnya adalah 0101. Gitu ya. Jadi kita punya 2 random variable. Terus yang pertama kita tahu adalah 0,08% orang di dunia yang terkena virus corona. Berarti peluang dari coronanya, atau C sama dengan 1, terserah itu PC saja boleh, itu adalah 0,08%. Atau 8 dikali 10 pangkat minus 4. Gitu ya, karena 0,08%. Nah, dari 1.000 orang yang terkena virus corona, jadi kita sudah tahu bahwa dia terkena virus corona, 900 orang itu menunjukkan hasil tesnya positif. Berarti, hasil tesnya positif, kita udah tahu dulu dia corona. Gitu ya, peluang tesnya positif given dia corona, itu adalah di sini 900 dari 1.000. Atau ya 900 dari 1.000. Atau 9/10. Gitu ya, atau 0,9 boleh, terserah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sisi lain terdapat 7% orang tanpa virus corona yang juga akan terdeteksi mengidap virus corona berdasarkan tes yang sama. Jadi probability of 7% orang tanpa virus corona, jadi kita udah tahu dia tanpa virus corona,
gitu ya, not C atau tidak terkena virus corona, hasilnya adalah terdeteksi mengidap virus corona berdasarkan tes yang sama. Jadi tesnya tetap positif walaupun hasil tesnya negatif. Dan ini adalah 7%. Ya, 7% atau 7/100 atau 0,07. Gitu ya. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya sebetulnya adalah berapa peluangnya dia beneran corona jika diketahui hasil tesnya positif. Nah, berdasarkan Bayes rule, hal ini dapat dihitung dengan yang tadi probability of T given C-nya, kemudian probability of C-nya terjadi dibagi dengan probability of T-nya terjadi. Ini dia. Ini kita udah punya probability of T given C-nya kita udah punya, probability of C-nya kita punya. Yang kita nggak punya adalah probability of T-nya berapa. Ya. Nah, probability of T itu bisa dihitung dengan menggunakan sum rule yang tadi. Probability of T itu bisa dihitung dengan memarginalkan C-nya. Gitu ya. Jadi ini akan sama dengan sum over all C, all possible values of C, probability of T given C dikali dengan probability dari C-nya. Ya. Berarti ini akan sama dengan probability of T given C, probability of C ditambah dengan probability of T given not C, probability of not C. Ini ada semua kan di atas. T given C ada di atas, C-nya juga ada, T not C ada, probability not C-nya, ini nggak ada. Gimana caranya? Komplement seperti biasa. Probability of not C itu adalah 1 dikurang ini. Probability of C sama dengan something. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau hitung punya hitung, kira-kira cara mengerjakannya seperti ini. Ya, jadi yang tadi yang kita perlu hitung tambahannya dari sini adalah ini kita perlu hitung probability of not C-nya. Itu adalah 1 minus probability C-nya berapa. Terus sisanya kita bisa dapatkan, ini masukin angkanya, hasilnya adalah 0,01. Artinya interpretasinya adalah meskipun hasil tesnya positif, ternyata peluang coronanya adalah 0,01 atau cuma 1%. Gitu. Kenapa? Karena walaupun tesnya bisa menemukan hasil yang positif, tapi ternyata corona itu sangat jarang ditemukan. Misalnya, ini contoh doang ya, gitu. Sebenarnya kan corona cukup banyak ditemukan. Tapi ternyata corona sangat sedikit ditemukan di masyarakat. Jadi walaupun hasil tesnya positif, belum tentu dia benar-benar terkena virus corona. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, ini contoh kasus aja. Oke? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ada yang kurang jelas? Oke, nah terminologinya, jadi istilahnya adalah yang kita sebut sebagai probability of C given T-nya, probability of coronanya tadi, given hasil tesnya, itu sudah disebut sebagai posteriornya. Jadi berapa peluangnya dia kena corona jika kita udah tahu hasil tesnya. Sebelum dia dites, ini harusnya T juga ya, yang Z ini harusnya T juga, sorry, ada kesalahan sedikit di sana. Oh ini belum diganti, sorry, ini salah tulisannya. Maafkan saya. Oke, jadi ini harusnya adalah probability of C given T-nya. Ini sama dengan probability of T given C, terus probability C dibagi dengan probability of T-nya. Ya. Ini adalah prior probability, yang kita sebut sebagai prior probability. Artinya sebelum melihat apapun itu, berapa sih probability yang melihat corona. Terus di sini adalah probability, ini yang disebut sebagai likelihood-nya. Ya, likelihood itu adalah ini abaikan yang di bawah dulu ya. Ini salah notasinya, sorry. Saya harus perbaikin dulu. Ini adalah likelihood-nya. Jadi kalau kita udah tahu peluang coronanya, berapa sih peluang T-nya terjadi? Kalau kita udah tahu coronanya terjadi, berapa peluang tesnya positif? Itu likelihood istilahnya. Nah, berdasarkan ini, likelihood dan prior-nya, kita akan mengupdate yang tadinya kita tahu bahwa coronanya kira-kira sekianlah peluang yang terjadi di masyarakat. Kita akan berdasarkan udah dapat hasil tesnya dan berdasarkan likelihood dari hasil tes tersebut, kita dapat hasilnya updates dari belief kita terhadap nilai coronanya, peluang dari coronanya. Makanya ini disebut sebagai posterior, apa yang kita observasi mengubah kepercayaan kita terhadap peluang corona tersebut terjadi. Nah, untuk memastikan bahwa ini semua sum up to one, kita harus punya penyebutnya di bawah ini yang disebut sebagai normalizing constant-nya. Ya. So, itu
Nah, kalau mau cari lagi contoh tentang base rule, salah satunya penerapannya di Monty Hall Problem. Monty Hall Problem ini mirip kayak, kalau kalian pernah nonton tentang Super Real 2 miliar, itu ya kira-kira kayak gitulah. Jadi setelah dibuka, oh ternyata dapatnya sampah gitu, zong gitu. Terus berapa peluangnya kalian harus pindah atau enggak gitu. Mana yang lebih besar peluangnya untuk kalian dapat hadiah gitu. Tetap di pilihan sekarang atau pindah. Given ada 3 pilihan gitu misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. So, itu dulu materinya untuk pertemuan pertama ini tentang random variables, ya perubahan acak, terus kita bahas tentang ruang sampel dan kejadiannya, ya, atau semesta atau universe-nya, dan event space atau kejadiannya. Kemudian kita bahas tentang probabilitas atau kuantifikasi ketidakpastian tadi, dan aksioma probabilitas yang perlu dipenuhi adalah probabilitas itu selalu antara nilainya 0 sampai 1 dan sum over all possible values of x. Untuk probability of x-nya itu harus sama dengan 1, jadi totalnya itu harus 1. Kita udah bahas tadi tentang ekspektasi dan variansi juga, bahwa ekspektasi itu adalah rata-rata, variansi itu adalah rata-rata dari selisih setiap nilai dengan rata-ratanya dikuadratkan. Jadi itu variansi. Kemudian kita bahas sedikit tentang peluang bersyarat, aturan penjumlahan dan perkalian, ya, product rule dan sum rule, kemudian chain rule, gitu ya, aturan rantainya. Dan yang terakhir adalah base rule, yang mengubah keyakinan kita terhadap sesuatu berdasarkan observasinya, berdasarkan likelihood-nya, prior belief kita akan berubah. Itu. Nah, lebih lanjut tentang ini akan kita bahas si base rule ini di distribusi selanjutnya, gitu ya, tentang Bernoulli dan binomial. Jadi sesi berikutnya kita bahas tentang 3 distribusi ini, distribusi Bernoulli, binomial, dan Poisson, kemudian masuk ke maximum likelihood estimation. Bisa jadi dipotong, jadi mungkin nggak sampai ke distribusi Poissonnya, mungkin hanya Bernoulli dan binomial saja kalau memang mau lebih ringkas, karena ternyata ini kan lebih lama dari yang saya targetkan, harusnya cuma 1 jam, ternyata 1,5 jam lebih lah gitu materinya. So itu aja materinya, lebih lanjut bisa lihat di sini, atau kalau mau referensinya, slides ini saya taruh di situ saya, bisa dicek. Nanti atau follow di Twitternya untuk informasi yang lebih lanjut ke depannya. Gitu ya. So, itu aja. Ada yang mau ditanya nggak sejauh ini? Ada yang masih kurang jelas? Terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang selanjutnya.